Halo, selamat datang teman-teman semua di channel saya. Kali ini saya akan membahas board lagi, papan semen atau papan silika. Yang sebelumnya saya sudah membahas ini, papan semen dengan merek GRC. Kali ini saya akan membahas papan semen dengan merek Calciboard. Jadi untuk dunia papan semen atau untuk dunia papan silika, dua merek yang terkenal di pasaran yaitu yang pertama adalah GRC, yang kedua orang-orang juga banyak mengetahui dengan merek Calciboard. Jadi di depan saya ini, yang ini adalah papan semen atau papan silika dengan merek Calciboard. Teman-teman kalau mau beli papan merek Calciboard itu bisa dilihat di print-printannya ya. Dia ada tulisan Calciboard seperti ini. Calciboard yang ada di depan saya ini ketebalannya 3,5 mili. Jadi untuk Calciboard, untuk ketebalan yang paling tipis itu 3,5 mili. Kemudian di atasnya 3,5 itu ada 4,5, kemudian ada 6 dan kelipatan genap seterusnya 6, 8, 10, 12, kemudian ada 15 mili, 16 mili dan 18 mili. Jadi untuk ketebalan Calciboard mulai dari 3,5, 4,5, kemudian kelipatan genap sampai dengan 18 mili ya. Ini Calciboard dengan ketebalan 3,5 mili itu di harga sekitar 50.000 sampai 55.000 untuk estimasi harganya per lembar. Kalau yang ketebalan 4,5 mili estimasi harga sekitar Rp68.000 per lembarnya. Untuk ukuran, ini ukuran 120 kali 240. Kalau Calciboard ini untuk bahannya berbeda dengan GRC. Calciboard ini bahan seratnya itu merupakan serat selulosa. Serat ini didapatkan dari serat daun tumbuhan. Contohnya seperti serat daun dari nanas. Salah satunya yang saya tahu. Tidak menutup kemungkinan serat dari tumbuhan lainnya. Yang saya tahu untuk seratnya ini menggunakan serat dari tumbuhan seperti daun nanas. Kemudian ada campuran semen silika dan kemudian campurannya adalah pasir silika dan semen, sehingga terbentuklah menjadi papan silika dengan merek Calciboard ini. Untuk teksturnya dia ada serat-serat halusnya seperti ini. Ini serat-serat halusnya. Dan untuk Calciboard, untuk permukaannya ini halus satu sisi, hanya untuk bagian yang ada print-printannya. Ini biasanya untuk bagian yang terekspos, atau kalau untuk plafon dia bagian yang dicat, atau untuk dinding dia bagian yang di depan ya. Untuk sisi sebelahnya dia tidak halus, dia permukaannya kasar. Kalau untuk yang 3,5 mili ini cocok untuk plafon. Kalau untuk dinding itu biasanya direkomendasikan pakai minimal yang 4,5 mili. Di dunia perdagangan bahan bangunan, umumnya orang memang taunya untuk silika board itu tahu dengan merek yang pertama. Yang paling banyak orang tahu itu mereknya GRC. Bahkan kadang orang mau beli
silika bot merek apapun menyebutnya adalah GRC. Sama seperti kebiasaan orang jika menyebut minuman mineral dengan sebutan Aqua, sabun cuci baju dengan merek Rinso, atau lainnya. Di dunia papan ini pun sama. Mereka banyak menyebut papan silika dengan menyebutnya GRC. Selain GRC, orang banyak menyebutnya adalah kalsi. Jadi GRC dan kalsi bot itu adalah dua merek papan silika yang berbeda. GRC bukan kalsi bot bukan GRC. Bahannya pun berbeda. Bahan dasarnya berbeda ya. Nanti akan saya bahas di rincian perbedaan kalsi bot dan GRC, itu akan saya share ke teman-teman untuk rincian perbedaan secara keseluruhan. Nah, untuk kalsi ini memang diproduksi paling tipis 3,5 mili. Dia tidak ada yang 4 mili, karena di atasnya 3,5 mili dia langsung lompat ke yang 4,5 mili. Karena peruntukan untuk kalsi bot ini lebih kepada peruntukan yang 3,5 mili untuk plafon, penggunaan untuk plafon, bukan untuk pelapis dinding ya. Karena 3,5 mili ini cukup tipis seperti ini. Jika dipakai untuk dinding, untuk pelapis dinding atau partisi, resiko untuk pecahnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih tebal ya. Jika ada pertanyaan, apakah kalsi bot ini juga jika dipasang akan menyebabkan retak rambut? Ya, untuk semua jenis papan semen, jika dipasangkan untuk plafon ataupun untuk partisi, dia akan menyebabkan retak rambut untuk disambungannya. Karena sifat dari papan semen ini adalah keras, sehingga dia tidak bisa menyatu dengan lainnya. Jadi walaupun dia menggunakan lapisan seratnya lalu dikompon, suatu saat dia pasti akan retak. Selain dia proses pemuaian di papan ini, itu juga salah satu sifat di papan silika yang keras sehingga tidak bisa menempel dengan sempurna. Tapi nanti di video saya berikutnya saya akan memberikan solusi untuk teman-teman semua jika mengalami permasalahan tersebut, mengalami permasalahan untuk retakan di antara sambungan papan silika. Ditunggu aja videonya, di subscribe dulu biar nanti jika videonya sudah saya upload, teman-teman bisa mendapatkan informasi di video tersebut. Untuk kalsi bot, dia print-printannya hanya satu sisi, jadi di lainnya ini tidak ada print-printannya, dia hanya ada satu di sini. Di sini dijelaskan kalsi bot 3,5 mili, 100% bebas asbes. Jadi ini untuk merek kalsi bot, dia sudah dipastikan bebas asbes sehingga aman untuk kesehatan. Berbeda dengan atap yang berbahan asbes, itu kan berbahaya ya untuk kesehatan, katanya bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk papan kalsi bot ini sudah dinyatakan 100% bebas asbes. Ini ya tulisannya ya. Di sini adalah kode produksinya, nomor produksinya. Jadi kalau teman-teman mau pakai plafon atau partisi dengan merek kalsi bot, ketika beli dipastikan untuk mereknya adalah kalsi bot. Dan untuk ketebalannya, saya ulangi, ketebalan kalsi bot dimulai dari yang paling tipis adalah 3,5 mili, kemudian 4,5 mili, baru kemudian kelipatan genap 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya. Biasanya dengan yang tebal-tebal itu dia dipakai sebagai lapisan lantai atau kalsi floor. Oke.
Oke. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video yang saya buat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus bisa di komen untuk pertanyaan-pertanyaan seputar Kalsibot. Saya usahakan bisa menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jika teman-teman yang lain yang mengetahui mengenai informasi lain mengenai Kalsibot ini yang belum saya sampaikan atau yang belum saya share, teman-teman bisa menambahkan informasi tersebut di kolom komentar sehingga bisa dibaca atau diketahui oleh teman-teman yang lain. Kita bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi info yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.